Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau bedah studi kasus interaktif yang menarik nih dari Dr. Riki Sababalat. Fokusnya ke bayi baru lahir yang datang dengan keluhan lehernya miring. Kebayang nggak sih Anda lihat bayi kecil tapi kok kepalanya agak miring terus? Nah, yang menarik, kasus ini tuh di sumbernya masuk level kompetensi SKDI 3A. Artinya apa? Artinya dokter umum diharapkan bisa loh mendiagnosis dan kasih tata laksana awal sendiri. Ini nunjukin pentingnya deteksi dini ya. Oke, mari kita langsung aja bedah temuannya. Jadi data pasiennya gini. Bayi umurnya baru 21 hari, keluhan utamanya yaitu tadi, lehernya miring. Terus ada riwayat penting nih, lahirnya dengan berat 4.370 gram. Wah, lumayan besar ya bayinya. Betul sekali. Berat lahir di atas 4.000 gram itu kita sebutnya makrosomia. Memang jadi salah satu faktor resiko yang sering dikaitkan dengan kondisi ini. Nah, dari pemeriksaan fisiknya, temuannya itu sangat khas, sangat mengarahkan. Pertama, kepala si bayi ini jelas miringnya ke sisi kanan. Itu yang kita sebut torticollis. Kedua, dagunya sedikit muter ke arah sebaliknya, ke kiri jadinya. Dan yang paling signifikan ini, kalau diraba di leher kanannya, itu kerasa ada massa. Keras tapi kenyal, bentuknya kayak gelendong gitu. Lokasinya pas di tengah otot leher utama, sternocleidomastoideus atau SCM. Penting juga dicatat, di area benjolan itu nggak ada merah, nggak panas, nggak nyeri hebat kalau ditekan. Jadi tanda radang aktifnya nggak ada. Oke. Jadi gambarannya cukup spesifik ya. Ada leher miring, terus ada benjolan khas di ototnya. Nah, dengan temuan kayak gitu, pertanyaan utamanya kan, ini diagnosisnya apa ya yang paling mungkin? Di studi kasus ini ada dikasih skor kecocokan juga kan ya? Iya, betul. Mari kita coba analisis satu persatu ya, berdasarkan skor kecocokan itu. Pertama, ada torticollis muscular congenital atau CMT. Skornya ini paling tinggi, 10/10. 10/10 ya? Wah, cocok banget berarti. Betul, ini sangat sesuai. Kenapa? Ya karena kombinasinya pas banget. Leher miring khas, ada benjolan di otot SCM, munculnya pas awal-awal kehidupan bayi, ditambah lagi ada riwayat lahir besar kayak kasus ini. Itu udah, presentasi klasik banget buat CMT. Oke, lalu pilihan lain? Kedua, limfadenitis cervical. Ini radang kelenjar getah bening leher. Skornya cuma 3/10. 3/10, jauh ya? Iya, kurang sesuai. Kenapa? Nggak ada demam atau tanda infeksi lain kan? Terus benjolan kelenjar getah bening juga biasanya nggak pas di tengah otot SCM dan nggak langsung bikin leher miring gitu. Oke, lanjut. Ketiga, ada kista ductus thiroglossus atau kista branchialis. Skornya lebih rendah lagi, 2/10. 2/10, Ini juga kurang sesuai. Lokasi kista-kista ini beda. Biasanya di tengah leher atau lebih ke depan dari SCM. Terus konsistensinya juga biasanya lebih ke kistik ya, kayak kantong isi cairan, bukan keras kenyal di dalam otot kayak gini. Sip. Masih ada lagi? Ada lagi, abses leher dalam. Skornya 1/10. Ini jelas tidak sesuai. Abses itu kan isinya nanah, ya, infeksi berat. Pasti ada demam tinggi, nyeri hebat, terus benjolannya biasanya lunak gitu, fluktuatif. Beda banget sama temuan kita. Iya, beda jauh ya. Terakhir, parotitis atau gondongan. Skornya juga 1/10. Ini juga sangat tidak sesuai. Gondongan kan bengkaknya di kelenjar liur, di area pipi dekat telinga. Lokasinya jelas beda. Oke, jadi kalau lihat skornya, apalagi yang 10/10 tadi untuk CMT, diagnosisnya udah cukup jelas ya. Jadi memang kombinasi gejala sama riwayatnya itu yang bikin diagnosis torticollis muscular congenital jadi kuat banget ya. Tepat sekali. Kekuatan diagnosis CMT di sini itu ada di kombinasi temuan klasik tadi. 1, munculnya pas bayi baru lahir, neonatal. 2, posisi kepala torticollis yang khas itu, miring ke satu sisi, dagu ke sisi lain. 3, teraba massa bentuk gelendong di otot SCM. Dan 4, ada faktor risiko penyerta, yaitu makrosomia. Nah, soal makrosomia ini kaitannya gimana? Dugaannya itu, karena bayinya besar, mungkin posisinya di dalam rahim agak terjepit gitu ya. Jadi ada tekanan atau tarikan berlebih di salah satu otot SCM, atau bisa juga pas lahir, karena besar, ada cedera ringan di otot itu. Oh gitu ya, jadi bukan karena infeksi atau tumor ya benjolannya? Bukan. Massa yang teraba itu sebenarnya adalah
semacam penebaran dan fibrosis. Jadi jaringan ikat di dalam otot SCM itu mengeras, makanya keras kenyal gitu. Istilah tortikolisnya sendiri itu ya merujuk ke posisi miring lehernya itu. Paham. Nah, tadi kan disebut kalau CMT kanan, kepalanya miring ke kanan, dagunya ke kiri. Bisa diperjelas lagi posisi spesifiknya gimana? Ya, jadi kalau CMT kanan, artinya otot SCM kanan yang bermasalah, yang memendek atau menebal. Nah, otot ini kan fungsinya salah satunya memiringkan kepala ke sisi yang sama dan memutar dagu ke sisi berlawanan. Jadi kalau SCM kanan memendek, dia akan narik kepala miring ke kanan, terus dagunya jadi agak berputar ke kiri. Gitu mekanismenya. Oke, jelas banget penjelasannya. Nah, dok, kalau diagnosisnya sudah yakini CMT, langkah selanjutnya gimana? Penanganan awalnya? Apa harus langsung operasi? Nah, ini penting. Justru tata laksana lini pertamanya itu bukan operasi. Yang paling krusial dan efektif itu adalah fisioterapi. Fisioterapi ya? Iya, fisioterapi. Bentuknya latihan peregangan pasif. Jadi otot SCM yang memendek itu diregangkan secara lembut, terus otot leher di sisi sebelahnya dikuatkan. Dan ini harus dimulai sedini mungkin. Begitu diagnosis tegak, kuncinya itu rutin dan tekniknya benar. Biasanya orang tua diajari caranya atau dilakukan oleh fisioterapis. Oh, jadi orang tua bisa dilibatkan ya? Sangat bisa, bahkan dianjurkan. Kalau dimulai awal dan konsisten, tingkat keberhasilannya tinggi sekali. Operasi itu jadi pilihan terakhir. Kalau misalnya fisioterapi intensif berbulan-bulan nggak menunjukkan hasil yang diharapkan. Oke, jadi intervensi dini non-bedah itu kuncinya ya. Jadi bisa disimpulkan ya, tortikolis muskular kongenital ini kondisi yang sebenarnya relatif sering, gejalanya khas leher miring dan ada benjolan di otot leher, sering ada kaitan sama bayi besar. Dan untungnya penanganannya efektif banget dengan fisioterapi kalau dimulai cepat. Jadi pengenalan awal tuh jadi penting banget ya. Tepat sekali. Pengenalan dan intervensi dini itu krusial. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Mengingat betapa pentingnya deteksi dan penanganan awal ini ya, untuk mencegah masalah jangka panjang, misalnya bentuk wajah jadi nggak simetris, atau gerakan leher jadi terbatas permanen. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita semua nih, Anda sebagai orang tua, atau mungkin keluarga, atau bahkan kami tenaga kesehatan, bisa lebih waspada lagi, lebih jeli mengenali tanda-tanda awal tortikolis ini pada bayi, meskipun mungkin gejalanya di awal kelihatan ringan atau samar. Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget ya untuk kita semua. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.